Kita akan lanjutkan pembahasan tentang materi kita, yaitu untuk mata kuliah ini yaitu tentang persamaan diferensial Bernoulli. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan ini. Ya, tentu saja kalau kita berbicara tentang persamaan diferensial, kita akan memiliki bentuk, masing-masing bentuk persamaan diferensial tersebut. Ya, ada bentuk yang ditunjukkan tentang persamaan diferensial, khususnya untuk yang persamaan diferensial Bernoulli. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya itu yaitu dy per dx ditambah y dikali px sama dengan y berpangkat n dikali dengan qx dengan syarat n-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, itulah yang menjadi bentuk dari persamaan diferensial Bernoulli. Tentu tambahan untuk ini dengan transformasi, transformasinya kita bisa tahu bahwa transformasi untuk ini adalah z sama dengan y berpangkat min n ditambah 1 dan dy per dx sama dengan y berpangkat n per 1 min n dz per dx. Nah, itu yang menjadi transformasi untuk persamaan diferensial Bernoulli ini. Nah, selanjutnya tentu saja kalau kita lanjutkan, maka kita akan mendapatkan atau menghasilkan persamaan diferensial orde 1. Nah, kita pakai Z, kita pakai, saya pindah dulu ini ke sana, bisa nggak ya? Oke, saya kecilkan dulu, kita pakai Z sama dengan Y pangkat min N plus 1, nanti kita ganti ini menjadi Z, dan dy per dx nya itu adalah yang ini, sehingga dy per dx nya kita gantikan, sehingga persamaan yang di sini menjadi y pangkat n per 1 min n, di sini dz per dx ditambah yang itu nanti tetap y px sama dengan y pangkat n qx. Nah, untuk ini bisa kita kali nanti, persamaan ini dikali dengan 1 min n per y berpangkat n, sehingga nanti kita akan mendapatkan, kalau ini dikalikan ke situ, berarti ini tinggal dz per dx, ditambah, yang ini y dikali ini berarti y nya menjadi y pangkat min n plus 1 jadinya, dikali 1 min n, berarti ini menjadi 1 min n dikali y berpangkat min n plus 1
ya px, ya kan, ini sama dengan y pangkat n kali y pangkat n 1 dikali 1 min 1 berarti 1 min n, ini tetap jadi 1 min n kx. Nah, dari sini ya kita peroleh bahwa nilai dari y pangkat min n plus 1 itu kan z, ya. Sehingga persamaan ini jika kita lanjutkan menjadi dz per dx, ya, ditambah 1 min n dikali z px, ya, sama dengan yang ini 1 min n kx, ya. Nah, itu yang menjadi penyelesaian kita untuk lanjutan itu, sehingga persamaan ini memiliki penyelesaian, ya, penyelesaian umum persamaan diferensial, ya, yaitu z dikali e, ya, berpangkat integral 1 min n dikali px dx, ya, sama dengan, ya, integral 1 min n kx dikali e berpangkat integral, saya geser dulu kemari, ya, integral 1 min n px dx ditambah dengan konstanta. Nah, inilah penyelesaian umum persamaan diferensial tersebut, ya. Nah, dalam hal ini, ya, kita bisa buat, ya, kesimpulan, yaitu langkah-langkah yang mungkin, ya, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk memperoleh, ya, penyelesaian umum persamaan diferensial ini, ya. Nah, langkah-langkahnya seperti yang sudah kita ikuti di atas tadi. Yang pertama itu yaitu kita harus mereduksi, reduksi persamaan diferensial Bernoulli, ya, dengan transformasi z tadi, ya, yaitu y pangkat min n plus 1, dan tadi kita sepakati bahwa dy per dx nya itu sama dengan y berpangkat n per 1 min n dz per dx, ya. Itu langkah pertama yang kita lakukan untuk memperoleh penyelesaian umum persamaan diferensial ini, ya. Nah, setelah itu, ya, kita akan menghasilkan, ya, akan dihasilkan persamaan diferensial, ya, linier, ya, orde 1. Oke. Nah, apa itu yang tadi kita setelah buat di sini, yaitu yang ini, ya, dz ini kx, ya. Nah, itu yang akan kita buat di sini, ya. Saya hapus dulu.
Oke, yaitu persamaannya adalah dz per dx ditambah 1 min n z px sama dengan 1 min n qx, ya. Nah, itu persamaan diferensial linear ordinary 1 yang kita peroleh, ya. Yang kedua, kita akan selesaikan, persamaan diferensial linear ordinary 1, ya. Linear ordinary 1 di atas, ya. Nah, ini kan sudah kita pelajari, ya. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya, yaitu sebagai ingatan, ya, ingatan untuk kita, ya, bahwa kita kan misalnya persamaan diferensial linear ordinary 1 itu persamaannya adalah dy per dx, ya, ditambah y dikali px, ya, sama dengan qx, ya. Nah, misalnya ini merupakan persamaan diferensialnya. Nah, kalau seperti ini kan pertemuan sebelumnya kita bisa cari dulu faktor integrasinya, ya. Kita cari dulu faktor integrasinya. Ya, faktor integrasi ini yaitu e berpangkat integral px, ya, dx. Nah, nanti ini ditambah dengan c, ya, sehingga penyelesaian umumnya, ya, adalah y berpangkat y dikali e berpangkat integral px dx, ya, yang sama dengan integral qx dikali e berpangkat integral px dx nanti ditambah dengan c, ya. Nah, inilah cara menyelesaikan persamaan umum, menyelesaikan persamaan diferensial untuk memperoleh penyelesaian umumnya. Oke. Nah, langkah yang berikutnya yaitu langkah kita yang terakhir, yaitu kita mengganti, ya, nilai z tadi dengan transformasi yang semula, ya. Transformasi yang semula untuk apa? Untuk memperoleh penyelesaian umum, ya. Penyelesaian umum dari persamaan diferensial Bernoulli tersebut. Oke. Nah, kira-kira itu langkah yang kita lakukan untuk memperoleh penyelesaiannya. Nah, untuk lebih jelas kita bisa masuk ke contoh soal kita, ya. Saya buat contohnya di sini. Contoh, ya. Di sini kita diminta untuk selesaikan, berarti mencari penyelesaian umumnya, selesaikan persamaan diferensial dari dy per dx dikurang x dikurang y sama dengan x y kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan, ya. Kita selesaikan. Nah,
bentuk yang diberikan itu kan bentuk persamaan diferensialnya yaitu dy per dx dikurang y sama dengan x y kuadrat. Nah, dari sini dari persamaan diferensial ya, dari persamaan diferensial tersebut ya, kita bisa memperoleh bahwa nilai dari px ya, nilai dari px itu sama dengan yang ini kan tadi, berarti min 1 ya, dan nilai dari qx ya, qx yang ini yaitu x. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa n-nya ya, n-nya itu yang berpangkat 2, berarti n-nya sama dengan 2 ya. Untuk itu kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini ya, persamaan diferensial Bernoulli ini dengan langkah berikutnya, yaitu dengan menggunakan transformasi. Apa transformasi yang kita gunakan di sini? Yaitu seperti yang sudah kita pahami tadi, kita memperoleh bahwa nilai z itu sama dengan y pangkat min n ya, y pangkat min n plus 1 ya. Nah, sehingga n-nya itu 2, berarti z itu sama dengan y berpangkat min 2 plus 1, berarti z-nya sama dengan y berpangkat min 1, atau z itu sama dengan 1 per y. Oke. Nah, terkait hal ini maka kita dapat lihat ya bahwa dz per dx ya itu sama dengan ya, dz per dx itu sama dengan min y berpangkat min 2 ya, dz per dx y pangkat min 2 dy per dx ya, sehingga nilai dari dy per dx dari persamaan ini ya, kita dapat itu min y kuadrat karena dia naik ke atas ya, menjadi min y pangkat 2 ya, dz per dx. Oke. Nah, kalau seperti ini ya, kita dapatkan ya persamaan Bernoulli itu tereduksi ya, diferensial ya, diferensial Bernoulli ini akan tereduksi ya, tereduksi menjadi ya, menjadi kalau dy per dx nya adalah min y kuadrat dz per dx, tadi kan persamaan kita apa itu di atas ini apa tadi, yang ini dy per dx nya kita ganti nanti ya, menjadi tadi di bawah min y kuadrat dz per dx ya. Oke. Nah, ini berarti menjadi sorry, saya ganti warna, saya min ya, y kuadrat dz per dx ya, terus tadi apa nih, dikurang y sama dengan x y kuadrat dikurang y ya. Oke, dikurang y sama dengan x y kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya yang ini saya tadi supaya dz per dx berarti saya kalikan dengan min 1 per y kuadrat ya, berarti ini menjadi dz per dx ya, ditambah
karena min kali min ya, ditambah y berpangkat y kuadrat, y dibagi dengan y kuadrat sama dengan yang ini dikali min jadi negatif ya, per y kuadrat berarti ini menjadi x ya. Kalau kita lanjutkan lagi, nah, seharusnya tadi bisa kita selesaikan ya. Oke, ini nggak apa-apa, biar saja di situ ya, kita tuliskan saja di bawah dj per dx ditambah dengan 1 per y sama dengan min x ya. Nah, di atas tadi kita dapat bahwa nilai z, mana nilai z tadi ya, nilai z itu yang ini ya, nilai z itu y pangkat min 1 atau z itu sama dengan 1 per y ya. Oke, selanjutnya ya, karena ya, atau ya padahal z itu sama dengan y pangkat min 1 atau tadi z itu sama dengan 1 per y ya. Maka selanjutnya untuk hal ini ya, persamaan di atas itu bisa kita buat menjadi z-nya kita ganti y pangkat min 1 atau dengan 1 per y ya. Z itu 1 per y itu kita ganti jadi z, maksud saya ya. Ini menjadi dz per dx ya, ditambah z sama dengan min x ya. Nah, kalau seperti ini kan sudah kita lihat bahwa ini persamaan diferensial linier orde 1 ya, dengan variabel tak bebasnya ya adalah z. Nah, kemudian ini kita dapat cari penyelesaian dari persamaan linear orde 1 ini. Nah, sudah kita pelajari ya bagaimana menyelesaikan persamaan linear orde 1 ini ya. Tentu hal yang paling utama dalam hal ini kita harus menentukan dulu nilai px-nya ya. Dalam hal ini ya, dalam hal ini kalau kita lihat di atas ya, nilai px untuk persamaan ini adalah 1 ya, dan nilai qx-nya kita lihat adalah minus x ya. Nah, faktor integrasi yang sudah kita pelajari ya, bahwasanya faktor integrasinya adalah e berpangkat integral px dx ya. E berpangkat integral px dx berarti px itu kan 1 ya, berarti itu sama dengan e berpangkat integral 1 dx kan gitu ya. Nah, integral 1 dx kan x ya, berarti dalam hal ini kita dapat faktor integrasinya yaitu e berpangkat x. Oke. Nah, solusi umumnya kita harus ingat ya untuk persamaan diferensial orde 1. Penyelesaian umumnya untuk persamaan diferensial orde 1 ya. Oke. Yang sudah kita pelajari sehingga ya kita bisa masukkan persamaannya menjadi ya z dikali e berpangkat x sama dengan integral min x e berpangkat x dx
Nah, ini solusi umumnya ya, solusi umumnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Tadi pun kita jelaskan tentang hal ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk integral seperti ini ya, yang ini kan merupakan ya persamaan bisa kita selesaikan dengan integral ya, integral parsial ya, integral parsial. Masih ingat kan integral parsial? Integral parsial itu yaitu integral U dv sama dengan U kali V dikurang dengan integral ini PdU ya. Ini bentuk dari menyelesaikan persamaan diferensial integral parsial maksud saya ya. Nah, kalau begitu kita akan cari dulu ya, berarti Z kali EX itu integral ini berapa ya, yang itu menjadi tugas kita untuk mencarinya ya. Berapakah integral min X E pangkat X dx ya. Nah, ini tentu sudah Anda pelajari di kalkulus integral ya, bukan hal yang sulit ya untuk menyelesaikan ini. Di sini kita bisa misalkan U itu sama dengan min X, du itu sama dengan, berarti dari sini min dx ya kan. Kalau ini U berarti V, dv nya ya dv nya adalah E berpangkat X dx ya, E berpangkat X dx ya. Berarti kalau saya integralkan ini dv berarti menjadi V sama dengan ini saya integralkan E pangkat X dx tetap E pangkat X. Oke, berarti kita sudah dapat nilai U, kita sudah dapat nilai V, du dan dv nya. Oke, berarti kita tinggal memasukkan ini ke dalam bentuk formula integral parsial. U kali V, atau saya tulis dulu integral min X E pangkat X dx sama dengan U kali V, U nya adalah min X ya, kali V, V nya adalah E pangkat X dikurang integral V du, integral ya, V nya adalah E pangkat X, du nya adalah min dx. Oke. Nah, selanjutnya ya kita selesaikan ini ya. Ini saya buat min X kali E pangkat X, negatif menjadi positif integral E pangkat X dx ya. Ini menjadi min X kali E pangkat X. Kalau ini integralnya menjadi E pangkat X ya, ditambah dengan konstanta. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah dapat hasil integral dari min X kali E pangkat X dx ya, dengan memanfaatkan formula integral parsial. Nah, sehingga dalam hal ini nilai dari Z dikali E pangkat X itu kan sama dengan tadi adalah integral min X E pangkat X dx ya kan. Nah, berarti nilai dari ini menjadi Z dikali E pangkat X itu sama dengan ini ya kan, min X dikali E berpangkat X ditambah E pangkat X ditambah dengan konstanta. Oke. Nah, saya eliminasi EX nya ya, berarti Z ini ya saya kali seper E pangkat X, berarti ini menjadi min X dikali seper E pangkat X, ini ditambah 1 dikali seper E pangkat X, berarti ini ditambah konstanta per E pangkat X atau konstanta dikali E pangkat minus X ya kan, karena seper X. Oke. Nah, kita lihat ya di depan tadi berapa nilai Z nya. Z itu berapa? Coba kita periksa tadi ya.
Z-nya sudah kita tetapkan tadi di atas. Ya, ini. Ya. Z-nya itu 1/Y atau Y pangkat min 1, ya. Berarti ini saya ganti Z-nya menjadi 1/Y, ya. Berarti 1/Y, ya, itu sama dengan min X plus 1, ya, ditambah C dikali E berpangkat min X. Oke. Nah, oleh karena itu, ya, penyelesaian umumnya atau solusi umum persamaan diferensial Bernoulli ini menjadi, ya, yang ini. Yang ini. Nah, ini solusi umumnya, ya, yaitu 1/Y sama dengan ini minusnya saya buat di sana aja, berarti 1 min X, ya, ditambah konstanta dikali E berpangkat min X. Nah, itulah menjadi solusi umum dari persamaan Bernoulli, ya. Saya rasa Anda bisa menyelesaikannya untuk kasus-kasus yang lainnya. Terima kasih. Itu pertemuan kita hari ini. Nanti akan saya share beberapa soal latihan yang harus Anda kerjakan. Selamat belajar.